Oke, aku mulai ya guys. Ini pertama faal dulu. Nomor 1, berdasarkan fungsinya, sirkulasi pulmonal dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang terlibat dalam pertukaran gas memiliki arteri dan vena pulmonalis. Apakah fungsi dari vena pulmonalis? Ya. Manakah urutan patofisiologis yang tepat untuk mitral stenosis? Nah, ini jadi mitral stenosis itu kan dia kan kelainan kata ada dua, ada mitral, ada regurgitasi. Kalau mitral itu berarti dia kaku gitu, katupnya kaku, jadi sulit untuk membuka. Sedangkan kalau regurgitasi kebalikannya, dia justru sulit untuk menutup, jadi bocor. Nah, kalau misalkan dari mitral, karena kekakuan stenosis itu kan karena kekakuan dari katup tersebut. Ini dia nanya urutan patofisiologisnya. Nah, di sini terjadi stenosis itu pertama ini dia ada penyempitan katup mitral. Nah, karena katupnya menyempit, ini penyempitan katup ini bisa karena fibrosis tadi kan, fibrosis salah satunya, yang akhirnya bisa bikin jadi kaku. Nah, akhirnya karena menyempit dan kaku, terus volume aliran darahnya keganggu, akhirnya terjadilah peningkatan volume tekanan di atrium kiri. Karena sini di kiri, karena kan katupnya itu kaku kan, akhirnya kayak darahnya itu yang mau ke bawah itu lebih sedikit. Nah, akhirnya kan kayak lebih banyak numpuk yang di atas. Nah, makanya dia bikin tekanan di atrium atas itu lebih tinggi daripada di bawah. Jadi akhirnya karena ada penumpukan volume darah di atrium yang nggak bisa lewat ke ventricle karena katupnya tadi kaku, akhirnya terjadilah lama-lama penyumbatan atau obstruksi. Gitu. Jadi patofisiologisnya itu ya ini 1, 2, 3, 4 sebenarnya jawabannya. Jadi dia ada penyempitan, biasanya karena fibrosis atau kalsifikasi. Kalsifikasi itu kayak ya pengapuran. Nah, akhirnya karena tadi menyempit katupnya, volume darahnya nggak bisa agak terganggu untuk turun ke bawah ke ventricle, akhirnya numpuk di atrium, tekanannya meningkat, akhirnya juga obstruksi. Jadi jawabannya 1, 2, 3, 4. Apakah perbedaan antara otot rangka dengan otot jantung? Coba kita ya, itu jawabannya. Kalau A itu kurang tepat, karena kan semua kontraksi ya butuh listrik kan. B juga semua kontraksi ya tugasnya otot tuh untuk kontraksi, dia pakai listrik dan kanal kalsium. Jadi A sama B salah. C, otot jantung mengalami tetanus. Otot ya bisa tetanus karena hiperkontraksi. Semua otot bisa tetanus. Terus E, ini justru dia punya ritmit, jadi yang benar tuh D. Apa penyebab katup AV jantung terbuka dan tertutup? Katup atrioventrikular ada di ya di atrium dan ventrikel kan. Berarti penyebab nggak bisa terbuka sama tertutup itu ya karena ada perubahan tekanan antara atrium dan ventrikel. Apa arti kompleks QRS pada EKG? Nah, jadi ini kalian harus tahu dulu, ini dasar daripada pembacaan EKG. Jadi di EKG itu dia ada gelombang P, QRS, baru diikutin sama T ujungnya. Nah, gelombang P yang diikutin sama QRS itu disebut sebagai gelombang sinus. Nah, gelombang sinus itu disebut istilahnya itu adalah gelombang normal gitu, gelombang normal ritme jantung. Jadi ada gelombang P dan QRS. Itu gelombang sinus namanya. Nah, P itu dia mencerminkan depolarisasi atrium. Maksudnya berarti depolarisasi itu kan kontraksi. Depolarisasi atrium. Kalau QRS, dia depolarisasi ventricle, P-nya itu repolarisasi dari ventrikelnya. Jadi kalau misalkan dia nanya P, berarti depolarisasi dari atrium. Yang E, berarti. Dia nanya, oh QRS, sorry. Kalau dia nanya QRS ya. QRS berarti dia ventricle depolarisasi jawabannya. Kalau ventricle repolarisasi berarti gelombang? Ya, T.
Apakah struktur yang disebut pacemaker jantung? S anode. Ini dihafalin ya, S anode ntar dia kan ke AV node ntar jadi cabang 2, berkas His, nanti berkas His jadi sabut Purkinje. Suara jantung S1 adalah ya, penutupan katup AV. Mana nih mitral dan C? Berarti jawabannya C. Manakah di bawah ini pembuluh darah yang dindingnya dibentuk oleh selapis endotel dan sel perisit? Iya nih, sebenarnya apa ya mas ini? Ini kapiler jawabannya. Nah, ini pokoknya hafalannya kapiler jawabannya. Rangsangan parasimpatis pada jantung menyebabkan, nah kalau misalkan parasimpatis itu kan berarti dia menurunkan kontraksi daripada otot jantung kan. Jadi kan otomatis A salah, takikardi juga nggak mungkin. Kenaikan eksbilitas AV node juga enggak, karena aktivitasnya nurun kalau parasimpatis. Lambatnya terbentuk aksi potensial pada S anode. Ini kita lihat dulu, kita lingkarin dulu. Terus hilangnya gambar gelombang P pada EKG. Enggak juga sih, kalau gelombang P tadi kan itu dia karena depolarisasi, ya. Jadi belum tentu karena parasimpatis. Jadi jawabannya D. Dalam keadaan normal, besarnya frekuensi di jantung ditentukan oleh iya, S anode. Bergantung sama S anode karena dia pencetus kelistrikan di jantung. Jadi bergantung sama S anode. Urutan pacu jantung yang benar adalah 1, 2, 4, 3. Meningkatnya venous return akan meningkatkan cardiac output dengan cara, ada ingat ini? Nah, jadi venous return itu kalau venous return itu dia jumlah darah yang kembali ke jantung. Itu venous return. Kalau stroke volume itu dia volume darah yang dipompa dari satu ventricle. Nah, jadi biasanya venous return itu kan dia jumlah darah yang bakal kembali ke jantung. Biasanya dia kan nanya nih, meningkatnya venous return akan meningkatkan cardiac output dengan cara, cardiac output kan berarti darah yang keluar dari jantung kan. Nah, berarti dengan cara apa? Ya ini, dengan cara jawabannya itu meningkatkan stroke volume. Kenapa stroke volume? Karena di sini dari stroke volume, kan stroke volume dia end-diastolic volume dikurang end-systolic volume, nanti bisa dapat hasil stroke volume. Nah, hasil stroke volume ini bisa dapat kita nilai dari cardiac outputnya. Jadi otomatis kalau misalkan venous return meningkat, terus dia ntar juga bisa meningkatkan cardiac output dengan cara apa? Ya dengan cara ini tadi meningkatkan stroke volume. Gitu. Itu jawabannya C. Dalam fase, apakah semua fase katup jantung biasanya tertutup pada siklus jantung berikut ini? Kalau misalkan pengisian ventricle, ya kalau pengisian kan otomatis ada yang kebuka dan ketutup kan, nggak mungkin sama-sama nutup. Kontraksi juga ada yang kebuka dan ketutup, pengisian juga, ya otomatis berarti relaksasi isovolumetrik. Karena kalau misalkan ngisi ya pasti ada yang ketutup dan yang kebuka. Pada lansia, manakah komponen yang akan meningkat? Nah, di sini kalau pada lansia itu dinding elastisitas pembuluh darah itu biasanya menurun. Ya karena dinding elastisitas daripada pembuluh darah menurun, otomatis kemampuan untuk kontraksi sama relaksasinya itu juga menurun kan, ada gangguan. Nah, di sini biasanya karena ada kekurangan elastisitas, biasanya yang berpengaruh itu adalah tekanan darah. Berpengaruh dari tekanan darah dari cardiac output. Jadi semakin tinggi tekanan darah, semakin tinggi cardiac output yang dihasilkan. Gitu.
Jadi karena si pembuluh darah yang keadaan elastisitasnya menurun, itu biasanya tuh aku baca sih dari 2 faktor, bisa dari sistem simpatis, karena misalkan elastisitas pembuluh darah menurun, akhirnya simpatis kerja lebih lebih apa sih namanya, lebih banyak, akhirnya bisa meningkatkan tekanan darah. Terus dari elastisitas menurun juga, akhirnya aliran darah itu terganggu. Nah, ntar outputnya bisa ada peningkatan tekanan darah gitu. Jadi karena peningkatan tekanan darah itu meningkat, itu dari mekanisme cardiac output. Jadi yang meningkat adalah di sini biasanya cardiac output karena kehilangan elastisitas dinding pembuluh darah. Apakah kelainan hemodinamik yang dapat terjadi pada regurgitasi katup? Nah, tadi balik lagi, secara fisiologisnya, katup itu ada kelainan, kan stenosis sama regurgitasi. Kalau misalkan stenosis kan tadi karena kekakuan, biasanya awalnya dari sempit. Nah, karena ada sempit, akhirnya tekanan pada chamber sebelumnya itu bakal lebih tinggi daripada ruangan setelahnya yang udah terbuka tadi. Nah, biasanya kalau valvular stenosis terjadi ini akhirnya hemodinamik abnormal. Jadi ada gradient pressure karena tadi katupnya kaku, akhirnya si volume di atrium menumpuk. Nah, akhirnya dia bakal nyiptain tekanan di atrium itu lebih tinggi daripada yang di bawah. Akhirnya terciptalah gradient pressure atau hemodynamic abnormality. Itu kalau misalkan dia stenosis keadaannya. Sedangkan kalau regurgitasi kebalikannya, justru dia susah untuk menutup. Nah, akhirnya terjadilah reflux kan. Darah reflux ya dia susah nutup, akhirnya darah tuh bisa reflux lagi naik ke atas gitu. Nah, akhirnya karena aliran darah mundur ke chamber sebelumnya, yang lebih terjadi di regurgitasi itu adalah volume overload gitu. Nah, jadi kalau misalkan apakah kelainan hemodinamik dapat terjadi pada regurgitasi katup? Itu dia volume yang berlebihan, lebih ke sana. Jadi kalau regurgitasi karena ada reflux aliran darah dari ventricle ke atas, itu dia tercipta volume overload. Tapi kalau misalkan stenosis karena dia dari bawah macet dari atas macet buat ke bawah, akhirnya tekanan lebih tinggi di atas daripada di bawah. Jadi ini jawabannya regurgitasi ya. Regurgitasi berarti volume yang berlebihan. Manakah dari hal berikut ini yang berhubungan dengan regurgitasi katup aorta? Nah, kalau misalkan katup aorta itu kan dia dari ventrikel kiri kan, dia dari ventrikel kiri buat ke seluruh tubuh. Nah, kalau misalkan dia regurgitasi katup aorta, akhirnya darah yang dari ventrikel kiri gagal kan buat ke seluruh tubuh, atau darah yang udah ke atas terus dia reflux lagi ke bawah. Nah, akhirnya kalau misalkan kayak gitu logikanya berarti darah yang ada di ventrikel kiri itu kebendung kan, lebih banyak di situ. Nah, karena di situ darahnya banyak di situ, akhirnya terjadilah peningkatan subvolume gitu. Subvolume tadi kan ini kan jumlah volume darah yang dikeluarkan di satu ventrikel. Nah, karena di sini ada regurgitasi katup aorta, bisa terjadi peningkatan subvolume ventrikel kiri. Sampai sini untuk Faal ada mau tanyain? Jawabannya B. Oke, jadi paling Faal itu kalian ini ya, stroke volume, heart rate gitu. Itu di banyak latihan. Kenapa? Kenapa Dorasas? Ya paling ini sih, dari cardiac output. Cardiac output, terus stroke volume, heart rate, yang rumus yang mana sih nih? Nah, yang ini nih. Ntar paling diputar-putar di sini. Venous return, gitu.
Terus dari katup, kalau regurgitasi gimana, kalau stenosis gimana. Sama dari ini sih paling tadi mekanisme stenosis sama regurgitasi itu efeknya gimana gitu. Intinya kalau stenosis karena dia kaku, akhirnya darah dari atas mau ke bawah tuh susah. Akhirnya tekanannya lebih tinggi di atas. Nah, jadi terbentuknya pressure gradient. Tapi kalau regurgitasi, darah dari ventricle itu mau dialirkan ke setelahnya, itu dia terhambat kan. Akhirnya macet di situ, ya bisa jadi volume overload gitu. Oke, udah selesai sih Faal. Kenapa? Iya udah maghrib, yuk buka puasa dulu ya. Buka puasa dulu ya guys. Oke, kita masuk ke biokim. Proses absorpsi lemak dari lumen intestinal ke dalam epitel intestinal paling banyak dalam bentuk. Nah, jadi lemak itu kan dia dalam bentuk awal itu kan TG kan, triacylglycerol. Nanti triacylglycerol ini dia bakal umumnya itu akan dipecah jadi gliserol sama asam lemak bebas, free fatty acid. Jadi triacylglycerol akan dipecah jadi free fatty acid dan gliserolnya. Nah, di epitel usus si triacylglycerol ini ntar dia tuh bakal dipecah jadi asam lemak bebas dan 2 monoacylglycerol. Nah, kalau di epitel usus itu paling banyak ya ini bentukannya. 2 monoacylglycerol. Jadi jawabannya C. Obat golongan statin dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah dengan cara menghambat ya HMG CoA reduktase. Nah, ini enzim yang dia memecah kolesterol gitu. Membentuk kolesterol ya. Coba lihat buka PPT-nya dulu. Jalur kolesterol. Oh, ya udah. Kalau yang membentuk itu HMG-CoA sintase. Ya, sintetase. Jadi ntar dia dari asetil-CoA ujung-ujungnya bakal jadi kolesterol gitu. Untuk membentuk pakai HMG-CoA sintetase, kalau dia dihancurin kolesterolnya pakai reduktase. Jadi ini jawabannya obat statin menurunkan kadar kolesterol dengan cara menghambat HMG-CoA reduktase. Hah? Ini punya dokter James ya? Iya. Harusnya Prof. Iman lebih umum. Harusnya. Oh, lebih sulit. Oh. Ini dokter James. So, aku minta angkatan 2 berapa sih? 22 tuh nggak punya. Jadi ini nih. Manakah pernyataan yang benar mengenai asam lemak? Nah, jadi ini dia nanya rantai kimia daripada asam lemak sih. Jadi si asam lemak itu dia punya
Mana sih remote-nya? Nah, jadi asam lemak itu dia punya 20 karbon, jadi 20 C, terus dia punya ikatan rangkap 5, dan punya ikatan rangkap di C yang ketiga. Jadi berarti gini sih rumusnya. Nah, kan kita misalkan ada kayak nomenklaturnya, nomenklatur kayak gini, 18:1:9. Nah, yang angka pertama itu dia total karbonnya. Terus satunya ini berapa jumlah ikatan rangkap di ikatan kimia tersebut. Terus kalau 9 itu ada di C keberapa ikatan rangkapnya. Nah, si karbon ini dia tuh punya rumus si karbon, si apa? Asam lemak. Asam lemak ini dia punya rumus 25N-3 ini. Jadi dia punya 20 karbon dan ada apa ikatan rangkap 5 di C yang ketiga gitu. Jadi jawabannya B. Kenapa yang kurang tepat? Ini dia bilang 25N-3 memiliki ikatan rangkap 3. Ya enggak, ikatan rangkap itu kan tadi yang kedua ya, angka kedua. Ya berarti ini harusnya dia ikatan rangkap 5 gitu, makanya A salah. Terus yang C memiliki 0 karbon, justru dia punya 24 karbon. Yang D memiliki ikatan rangkap pada karbon kelima, enggak pada karbon ketiga harusnya. Terus 24.20 ini harusnya dia penjabarannya berarti punya 24 karbon, udah gitu aja. Jadi yang paling benar dari asam lemak itu adalah B. Punya 20 karbon, 5 ikatan rangkap, tepatnya di C ketiga. Wati 15 tahun ingin menurunkan berat badan dalam 24 jam, hanya makan 3 sendok nasi dengan sayur hijau, buah, dan minum air putih 8 gelas. Bila keadaan ini terus berlangsung, Wati menolak makanan yang mengandung minyak atau lemak, Wati akan menderita gangguan penyerapan vitamin. Ya, ingetin ya, vitamin yang larut dalam lemak tuh A, D, E, K. Apakah yang dapat memicu proses lipolisis? Nah, jadi kalau lipolisis berarti pemecahan lemak kan, lipolisis. Jadi pemecahan cadangan lemak. Nah, sedangkan kalau lipogenesis itu dia pembentukan dari TAG disimpan dalam free fatty acid maupun gliserol, itu kan simpanannya. Nah, sedangkan kalau misalkan lipolisis ya dia mecah si gliserol sama free fatty acidnya kan. Ntar ujung-ujungnya jadi asetil-CoA gitu. Kalau lipolisis itu ujung-ujungnya jadi asetil-CoA. Nah, dia nanya yang memicu proses lipolisis. Nah, ini ya kalian kalau ringkasnya itu langsung apalin aja sih. Jadi ada hormon-hormon yang menghambat dan mendukung proses lipolisis. Ini kan dia dari sini ya, dari ini free fatty acid. Nah, ini dari sini ntar ujung-ujungnya mau dilipolisiskan lah ke sini. Nah, jadi yang mendukung proses lipolisis ini ya ini yang hijau-hijau ini. Ada ACTH, TSH, glukagon, epinefrin, norepinefrin, tiroid, terus growth hormone, insulin juga dia mendukung proses lipolisis. Nggak usah nih. Ya, jadi ada insulin, ACTH, TSH, glukagon, sama tiroid, sama growth hormone. Itu yang mendukung. Terus kalau yang menghambat proses lipolisis ya dia yang ini. Beta yang hormonnya apa ya? Iya sih. Ini insulin kayaknya salah ketik deh. Harusnya insulin ini dia memicu ya. Soalnya hijau di sini. Memicu lipolisis. Nah, kalau misalkan yang menghambat itu dia kebanyakan bukan hormon sih. Ini kayak lemak, prostaglandin, terus nicotinic acid, sama golongan beta adrenergic blocker. Ini obat-obatan ya. Beta adrenergic blocker, prostaglandin, sama nicotinic acid.
ini yang menghambat lipolisis. Jadi yang memicu proses lipolisis itu adalah ini pakai ACTH ini. Insulin kok Vivian naruhnya di sini. Insulin micu. Iya kok insulin micu, ntar coba aku konfirm lagi sama Vivian. Tapi di sini ada hambatnya. Lipase fosfatase. Banget. Tiroid hormon. Insulin ini dia tapi memicu ini juga lipase fosfatase ini untuk lipolisis sih. Yang ini. Ya berarti bener sih kalau misalkan ngikutin jalur ini insulin ini dia mendukung lipase fosfatase karena lipase fosfatase itu dia enzim untuk lipolisis. Jadi berarti yang memicu insulin itu tetap masuknya di yang menghambat lipolisis. Jadi jawabannya tetap ACTH. ACTH itu dia kayak apa ya? Hormon yang di hipotalamus itu. Jadi jawabannya ini ACTH yang memicu lipolisis. Bayi baru lahir di RS, lahir prematur dan tidak lama setelah lahir bayi tersebut mengalami sesak. Dokter mencurigai bayi tersebut kekurangan surfaktan paru. Apakah nama asal mamanya terkandung di surfaktan paru? Surfaktan dapat kan? Surfaktan dapat. Ya. Di palmitoyl lecithin. Jadi ini. Jadi surfaktan itu kan dia untuk menurunkan tegangan permukaan paru kan. Nah, dia komposisinya itu 90% lipid. Lipidnya itu ada ini. Di palmitofosfatidilkolin atau lecithin nama lainnya. Jadi jawabannya ini E. Compliance normal paru-paru manusia dewasa sekitar 200 mili per cm tekanan air. Apakah ini masuk dengan tekanan transpulmonary? Ini kayak faal sih. Ya dengan intrapleural. Jawabannya D. Ya makanya kenapa ya Vivian naruh ya? Aku juga bingung. Kalau Prof Imam nggak ada ya udah abaikan aja. Manakah di bawah ini yang berfungsi mengangkut kolesterol dari jaringan perifer menuju hati? Iya. Nah, jadi kayak gini. Triacylglycerol yang ada di usus itu bakal diangkut sama kilomikron. Nanti perjalanan ya kilomikron yang mengangkat triacylglycerol ini bakal di kayak apa ya namanya sih direduktase lah sama LPL. Ini apa gitu, lipase gitu. Nah, jadi ntar jadilah kilomikron remnan. Nah, jadi pas proses ini kilomikron yang mengangkut TAG ini itu tuh dia selama perjalanannya kayak dikurangin gitu. Triacylglycerol dikurangin akhirnya lebih banyak kolesterolnya yang di sini. Nah, terus nanti kilomikron remnan yang membawa sisa dari TAG ini bakal diangkut ke liver. Nah, dari liver simpanan lemak tadi bakal diangkut sama VLDL. Nah, sama perjalanannya nanti VLDL bakal berubah jadi IDL dan LDL. Nah, dari LDL, IDL, dan VLDL ini dia untuk ke distribusinya ke jaringan perifer lemaknya. Nah, sedangkan kalau misalkan nanti angkutan lemak dari jaringan perifer mau dimetabolisme di hepar, itu pakainya HDL. Gitu. Oke. Jadi kalau misalkan dari usus ke hepar, ya pakainya kilomikron. Kalau misalkan dari hepar ke jaringan perifer,
ya bisa VLDL, IDL, sama LDL. Tapi kalau misalkan dari perifer mau ke hepar di metabolisme, pakainya HDL. Jadi manakah di bawah ini berfungsi mengangkut kolesterol dari jaringan perifer menuju hati, itu HDL. Hepar tidak bisa menggunakan badan keton sebagai sumber energi karena hepar tidak memiliki enzim. Nah, jadi kan proses untuk membentuk energi itu kan paling utama di glikolisis kan. Glikolisis di simpanan gula dibongkar. Kalau misalkan gula udah nggak bisa dipakai lagi, pakai simpanan protein. Kalau simpanan protein masih nggak bisa, udah habis, pakai simpanan lemak. Nah, nanti lemak pun udah habis, ujung-ujungnya kita harus bikin badan keton buat bikin energi. Nah, jadi si badan keton atau pembentukan badan keton atau ketogenesis. Jadi badan keton sendiri itu dia terdiri dari 3 struktur. Ada aseton, asetoasetat, sama beta hidroksibutirat. Nah, ini. Jadi ketogenesis itu kan tadi dia pembentukan badan keton yang ujung-ujungnya untuk energi kan. Nah, jadi si badan keton ini dia tuh dibentuknya pertama tuh dari free fatty acid tadi yang ada di lemak. Nah, free fatty acid ini nanti dia melalui proses beta oksidasi bakal dirubah ujungnya jadi 2-asetil-CoA. Nanti 2-asetil-CoA bakal dipecah jadi asetoasetat dan kebentuklah badan keton ini, aseton 3-hidroksibutirat ini badan keton. Nah, terbentuk ke badan keton di mana badan keton ini bakal dipakai untuk bahan bakar energi. Nah, tapi untuk membentuk badan keton menjadi ATP itu tuh butuh namanya enzim nih. Yang ini namanya ketoasil CoA transferase. Nah, ini dia yang bakal merubah si badan keton menjadi ujung-ujung ini. Nah, asetil CoA buat jadi asetil CoA lagi dan akhirnya masuk ke siklus asam sitrat gitu. Nah, jadi butuh enzim ini. Dia dari enzim ketoasil CoA transferase mentransfer CoA dari suksinil CoA ke asetoasetat bentuk asetoasetil CoA plus suksinat. Nah, nanti dipecah jadi 2-asetil CoA yang bisa masuk ke siklus asam sitrat buat jadi energi gitu. Jadi intinya badan keton itu dibentuk jadi energi itu butuh enzim ini, ketoasil CoA transferase ini. Nah, dan enzim ini kebetulan nggak ada di hepar gitu. Jadi nih, hepar tidak bisa menggunakan badan keton sebagai sumber energi karena kan badan keton kan pengen diubah jadi energi kan, pakai siklus asam sitrat. Nah, itu buat ngerombak si badan keton tadi biar masuk siklus asam sitrat itu butuh yang tadi enzim apa tadi aku lupa. Ini ketoasil CoA transferase gitu. Nah, di hepar tuh nggak ada enzim itu, makanya dia nggak, hepar tuh dia bisa bikin badan keton. Cuma sayangnya dia sendiri nggak bisa pakai badan keton itu jadi energi gitu. Jadi dia cuma bisa bikin doang. Jadi jawabannya ini asetil CoA transferase. Jadi hepar nggak punya enzim ini. Terus terakhir, oksidasi dari asam palmitat dengan 16 atom karbon dapat menghasilkan, nah ini jadi kayak gini. Jadi si asam palmitat ini kan dia punya 16 karbon kan, 16 C. Terus ikatan rangkap, nah jadi karena dia punya 16 C dan ikatan rangkap, dia tuh harus melewati ini, 7 kali oksidasi. Nah, 7 kali oksidasi untuk dirubah jadi asetil-CoA. Jadi kita tuh pengen asam palmitat ini jadi asetil-CoA lah gitu. Nah, untuk merubah asam palmitat jadi asetil-CoA itu butuh 7 kali putaran oksidasi. Nah, dari 7 kali putaran oksidasi ini hasilnya itu ada 7 FADH2, 7 NADH sama 8 asetil-CoA. Yang dimana kalau misalkan di-convert, NADH itu nilainya 2,5 ATP.
Terus FHDH dia 1,5 dan setiap asetil-CoA itu dia ada 10 ATP. Nah, jadinya 7 FHDH, 7 NADH sama 8 asetil-CoA itu kalau dikalikan sama harganya ini, ya dia bakal jadi 108. Nah, ini belum selesai karena untuk mengaktifasi asam palmitat jadi palmitoyl CoA itu dia harus membayar 2 ATP gitu. Membayar 2 ATP supaya ada ikatan energi. Nah, akhirnya 108 dikurang 2, jadinya 106. Jadi jawabannya 106. Oke, biokim udah selesai sampai sini udah mau tanyain? Susahnya yang mana? Enggak tahu. Gimana ya? Tapi yang HDL, VLDL ngerti. HDL, VLDL, pengangkutan aman lah ya, transport lemak aman. Terus lemak tuh paling hubungannya sama ini sih, ya sama ketogenesis lemak ini. Jadi ini, tapi profilnya nggak gini emang. Profilnya gimana? Ya bagus lah. 106 gimana? Ada? Nggak ada. Oh, paling cuma 16 C doang itu. Ya gitu sih. Paling ini sih, kalian soalnya ini soal dokter James sih.